Oke, selamat malam minggu semuanya. Selamat datang kembali ke kelas filsafat kita pada malam hari ini. Hari ini apakah, oh iya, saya eh, kayaknya saya perkenalkan diri dulu. Iya. Oh iya. Oh iya, mohon maaf Pak Antono, perkenalkan nama saya Henry. Saya kebetulan mahasiswanya Pak Trio juga di filsafat ini. Jadi saya juga masih belajar, ilmu saya masih secuil. Bisa dibilang seperti itu. Salam kenal, Pak Antono. Eh, Mungkin sebelum kita mulai, seperti biasa, kita mulai dengan doa dulu untuk memulai pada kelas hari ini. Doanya akan dipimpin secara Katolik. Oke, kepada saya langsung aja. Oke, kita mulai saja dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk semua yang telah hadir di sini. Semoga kelas malam ini menjadi kelas yang sangat luar biasa dan menambah wawasan untuk kita semua. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk tidak memperpanjang waktu pada malam hari ini, mungkin saya langsung kasih saja ke waktunya untuk Pak Antono untuk memberikan presentasinya. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Antono. Baik, terima kasih Mas Henry. Saya diberi waktu berapa lama ini, Mas Henry? 2 jam. 2 jam termasuk diskusi tanya Ya, jawab itu ya. Oh, ya baik. tanya jawab ya. Ya. Baik, saya mohon untuk diinformasikan jika sudah hampir melewati 1 jam gitu ya. Karena kadang-kadang saya ini kalau ngomong itu suka, kalau bahasa Jawanya itu suka kebablasan begitu. Kadang-kadang nggak kenal waktu ini saya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih. Saya pertama-tama harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Trio yang sudah mengundang saya ya sebagai pemateri. Senang sekali di sini saya bisa membagikan ya sekedar informasi yang cukup mungkin ya, informasi yang cukup untuk bisa Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian nanti refleksikan secara personal begitu ya. Yang kedua, ini sebenarnya tantangan juga buat saya dari Pak Trio karena berbicara soal tokoh filsuf yang akan kita diskusikan yaitu Immanuel Kant. Ini tokoh filsuf yang sebenarnya sudah lama saya pelajari sama-sama ya dengan Pak Trio juga waktu di kampus itu kita pelajari tokoh filsuf ini ya mungkin 1 semester ya 3 kali pertemuan itu kita pelajari sehingga ketika Pak Trio menghubungi saya merasa tertantang dan mencoba untuk melihat kembali catatan saya gitu ya yang sudah lama itu ya catatan-catatan saya dan pelajari kembali sudah ya agak banyak yang lupa gitu. Jadi tapi dengan begitu saya akhirnya mencoba untuk merefresh kembali gitu dan ya sedikit banyak bisa memberikan saya salah satu introspeksi, salah satu bahan refleksi saya secara personal begitu. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan izin untuk menampilkan PowerPoint supaya dengan demikian bisa lebih terarah ya. Mohon informasinya kalau sudah bisa terlihat. Sudah, Mas, aman. Sudah ya, baik. 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 Bapak Ibu, kita sudah masuk ke tadi Pak Trio menjelaskan secara sederhana, secara singkat mulai dari Yunani klasik ya. Bapak Ibu belajar epistemologi dari Yunani klasik, kemudian masuk ke abad pertengahan dan
yang terakhir itu Descartes ya. Descartes John dan Locke. John Locke. Ya. Descartes dan John Locke, berarti rasionalisme dan empirisme. Nah, ini saya pikir waktu yang tepat dan pemilihan materi atau tokoh yang tepat dari Pak Trio dan kawan-kawan menempatkan Immanuel Kant sebagai pembahasan diskusi kita malam hari ini. Ya. Bapak Ibu, saya memilih judul presentasi saya gitu yang sebenarnya tidak original ya, karena kita hanya membahas sekitar ya pemikiran yang selayang pandang begitu ya terkait dengan Immanuel Kant, dan filsafat Immanuel Kant dikenal dengan filsafat transendental ya. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin berbeda makna dari transendental ini dengan transenden ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada transendental, itu artinya berbeda dengan transenden. Kalau transenden itu kan sebuah katakanlah sebuah paradigma atau diskursus ya yang berbicara mengenai hal-hal atau realitas yang melampaui fisik ya. Dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai diskursus, kita berbicara mengenai metafisika, kita berbicara mengenai ontologi. Nah, dalam Immanuel Kant, transendental ini bukan dimaknai seperti itu, tetapi transendental ini lebih dimaknai sebagai syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan itu bisa diperoleh oleh manusia. Gitu. Jadi transendental ini jauh sekali perbedaannya dengan transenden ya. Meskipun nanti kita akan melihat bahwa filsafat transendental ini sedikit banyak akan menyentuh wilayah-wilayah yang berbau transenden begitu, berbau metafisika begitu ya. Nah, kata kritisisme ini juga mungkin jangan dimaknai sebagai sebuah aktivitas evaluasi terhadap sesuatu untuk bisa merubah bahkan mungkin meruntuhkan gagasan-gagasan yang sudah ada terdahulu begitu ya. Tetapi kritisisme Immanuel Kant di sini lebih dimaknai sebagai semacam analisis gitu. Analisis atau investigasi begitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana Immanuel Kant melakukan analisis investigasi filosofisnya terkait dengan transendental, terkait dengan syarat-syarat yang memungkinkan ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh oleh manusia. Nah, ketika saya diinformasikan, diundang oleh Pak Trio dengan tema yang berjudul epistemologi Immanuel Kant, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai filsafat transendental Immanuel Kant, ini sudah mengalami pergeseran ya. Immanuel Kant sebenarnya tidak berbicara mengenai epistemologi, karena epistemologi itu adalah suatu kajian tentang pengetahuan. Ya. Bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Nah, Immanuel Kant tidak menyentuh pada bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, melainkan apa syarat-syarat yang memungkinkan manusia memperoleh pengetahuan. Begitu. Nah, jadi ini ada dua hal yang berbeda. Meskipun ya sedikit banyak ada juga epistemologisnya begitu. Tetapi judul yang atau tema yang diusung pada materi kita pada malam hari ini lebih tepatnya mungkin epistemologikan begitu. Jadi Kant ini mencoba untuk menggali lebih dalam lagi epistemologi umum begitu ya, epistemologi yang sudah sejauh pada saat dia hidup itu dikaji begitu. Baik, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini tujuan dari materi yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, semoga ini bisa tercapai. Setelah materi ini saya sampaikan, harapannya Bapak Ibu bisa mengenal sekilas ya tentang kehidupan Immanuel Kant untuk bisa mendapatkan konteks bagaimana pemikirannya terbentuk. Kemudian Bapak Ibu bisa memahami proyek utama filosofis Kant. Nah, ini
yang nanti akan menjadi fokus pembahasan saya pada malam hari ini, yang diambil dari buku magnum opusnya yang berjudul Kritik Akal Budi Murni, ya, atau Critic of Pure Reason bahasa Indonesianya. Bahasa Jermannya adalah Kritik der reinen Vernunft, gitu ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara, diharapkan nanti setelah ini bisa memahami syarat-syarat seperti tadi yang sudah saya sempat singgung di awal, syarat-syarat terbentuknya pengetahuan di dalam sistematisasi taraf indrawi. Jadi ada 3 tahap atau katakanlah taraf gitu ya, indrawi, intelek, dan rasio. Nanti akan saya sedikit jelaskan mengenai hal itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu bisa memahami bagaimana filsafat transendental menghasilkan konklusi terhadap diskursus metafisika, karena sedikit banyak nanti Immanuel Kant juga akan menyentuh wilayah ini, ya, dan nanti di kemudian hari para tokoh filsuf setelah Kant itu mencoba untuk mengomentari begitu. Baik, kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu. Riwayat hidup Immanuel Kant, ya, ini sebenarnya Immanuel Kant ini memiliki riwayat hidup yang sebenarnya tidak menarik sama sekali, tidak menarik. Tetapi karena ketidakmenarikannya riwayat hidup Kant, itu yang membuat menarik untuk dibahas, begitu. Karena ketidakmenarikannya itu jadi menarik untuk dibahas, ya. Nah, Immanuel Kant ini orang Jerman. Dia lahir di salah satu kota di Jerman yang sebenarnya kota sederhana, ya, kota kecil, di abad ke-18. Dan konon banyak, ya, cerita-cerita mengenai Immanuel Kant yang menarik, yang tidak menarik tapi menarik untuk dibahas, ya. Salah satunya misalnya Kant ini, dia selama hidupnya, dia mulai lahir sampai meninggal di kota ini itu tidak pernah bepergian keluar kota Königsberg, ya, keluar kota kelahirannya beliau ini. Dia tidak pernah meninggalkan kota. Paling jauh konon itu dia hanya bepergian sejauh 20 kilometer. Itu ada catatan sejarah yang mengatakan seperti itu, ya. Paling jauh 20 kilometer. Setelah itu dia nggak pernah kemana-mana. Kemudian Immanuel Kant ini memang, tetapi Immanuel Kant ini orang yang sangat disiplin, orang yang memang menjunjung tinggi kewajiban, ya, orangnya jujur, dia rajin, dia juga orang yang saleh, begitu, ya. Dia dididik oleh keluarga Protestan kalau saya tidak salah, dengan iman yang bagus, yang baik, mengajarkan kedisiplinan terhadap imannya, kepercayaannya, begitu. Nah, ada juga cerita yang cukup menarik, ya. Jadi Immanuel Kant ini, dia ketika apa namanya, berjalan begitu, ya, pergi ke kampusnya, dia seorang dosen, dia sempat menjabat sebagai rektor, ya, tapi dia seorang profesor, katakanlah begitu, ya, seorang guru besar filsafat, ya, di salah satu perguruan tinggi di Jerman itu, di kotanya itu. Nah, orang-orang itu menjuluki Kant ini sebagai jam berjalan, ya, sebagai jam berjalan gitu. Karena setiap hari ketika masyarakat setempat itu melihat Kant misalnya berjalan di jembatan ini, ya, misalnya sedang berjalan, maka masyarakat setempat itu tahu gitu. Oh, kalau kalau Bapak Kant ini sedang berjalan di jembatan itu, maka sekarang ini sedang pukul 4 sore. Waktunya pulang itu berarti sekarang waktunya jam 4 sore gitu. Tepat jam 4 sore. Jadi seluruh aktivitasnya itu betul-betul ketat, ya, betul-betul rigid, ya, rigorus gitu, ya. Sehingga orang menjuluki dia sebagai jam berjalan. Nah, bahkan ketika dia makan malam, dia tidak menikah, ya. Jadi ketika dia makan malam, dia pasti akan mengundang kawan-kawannya untuk makan bersama gitu, ya. Nah, dia punya aturan gitu, ya. Dia punya prinsip, katakan gitu, ya, punya prinsip bahwa yang harus diundang itu kawan-kawannya itu sejumlah tidak kurang dari 3 orang, tapi tidak lebih dari 9 orang gitu. Kenapa kok begitu gitu? Ya, katanya sih kalau kurang dari 3 orang maka perbincangan pada saat makan malam bersama itu menjadi
menjadi hambar ya, karena ya cuma sedikit ya orang yang bisa diajak ngobrol gitu ya. Tapi kalau kebanyakan di atas 9 orang itu justru malah menjadi sedikit kacau gitu ya, karena banyak kepala, banyak pemikiran. Jadi obrolannya itu nggak begitu terarah gitu. Nah, sehingga Bapak Kan ini membatasi gitu. Antara 3 orang sampai 9 orang itu yang diundang makan malam bersama. Setiap malam begitu. Banyak ya cerita-cerita anekdot ya mengenai Immanuel Kant yang sebenarnya riwayat hidupnya tidak menarik, tapi cukup baik. Jadi ini kita bisa mengetahui sekilas ya tentang bagaimana keseharian Immanuel Kant. Nah, yang terpenting kalau kita berbicara mengenai sejarah pemikiran, Immanuel Kant ini terkenal dengan julukan sebagai tokoh filsuf yang bisa eh, melakukan revolusi, apa yang disebut dengan revolusi Kopernikan. Kopernikan ini dari seorang saintis modern, Kopernikus. Ya, Kopernikus. Nah, mengapa Kant ini dijuluki sebagai revolusi Kopernikan ya? Karena Kant ini berhasil mencoba untuk merubah paradigma pemikiran pada saat itu ya, apa namanya, sebagaimana Kopernikus pada saat itu berhasil merubah paradigma seseorang atau paradigma manusia atau masyarakat setempat di dalam memandang realitas alam ya. Pada saat itu kan saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua Kopernikus ini kan dia kayak semacam mendapatkan intuisi dari Pitagoras ya, kemudian dia teliti gitu dan akhirnya ditemukan bahwa ternyata bumi ini bukanlah sebagai pusat tata surya, tetapi justru mataharilah yang sebagai pusat tata surya. Jadi pergeseran perubahan paradigma terhadap alam semesta ini dirubah gitu ya dengan atau oleh Kopernikus begitu. Nah, ini juga yang dialami oleh Kant ya. Kant pada saat itu memang melihat ya dari metafisika tradisional. Dalam metafisika tradisional mulai sejak Yunani klasik sampai pada modern ya zaman Kant itu subjek itu mengarahkan diri pada objek, artinya semua pemikiran filsafat, semua pemikiran yang dikemukakan oleh para filsuf ya itu semuanya merujuk atau bertitik tekan pada objeknya. Jadi bukan pada subjek, pada objeknya. Kita melihat bahwa sejak Thales misalnya ya, yang dilihat atau sejak katakanlah era Yunani klasik ya, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Heraclitus ya dan seterusnya itu sampai bahkan Aristoteles, Plato dan sampai filsuf-filsuf seperti René Descartes, John Locke ya. Itu semua pemikirannya adalah mencoba untuk melihat atau mencari realitas yang tertinggi, mencari hakikat dari realitas kan begitu ya. Artinya dia mencari objeknya yang benar itu yang mana, yang hakiki itu yang mana. Jadi titik tekannya itu berada pada objeknya, yaitu realitas tertinggi. Zaman Yunani klasik, realitas tertinggi objeknya adalah apa yang disebut dengan arke gitu ya. Kemudian Plato misalnya idea gitu ya, yang realitas tertinggi adalah idea, dunia idea begitu ya. Descartes rasionalisme, John Locke misalnya yang realitas tertinggi itu adalah yang empiris. Jadi melihat objek-objeknya. Nah, sementara Immanuel Kant ini berhasil merubah paradigma para filsuf ini, para pemikiran ini yang tadinya merujuk pada objek sebagai realitas tertinggi, ini mencoba untuk mengarahkan diri kepada subjeknya. Artinya pengenalan terhadap realitas kehidupan itu terpusat pada subjek. Jadi bukan lagi pada objeknya. Nah, ini ya boleh dikatakan kalau Bapak Ibu pernah sempat mendengar ya, dulu metafisika tradisional melihat realitas tertinggi berdasarkan kosmologis ya.
atau juga misalnya berdasarkan dalam abad pertengahan teosentris, ya, semuanya terpusat pada hal-hal yang bersifat metafisis, ya. Nah, sementara Immanuel Kant itu merubah paradigmanya itu pada antroposentris, ya. Nah, ini yang disebut dengan terpusatnya pada manusia. Meskipun ya kita bisa mengatakan René Descartes itu juga mulai ya sedikit banyak merubah dari objek ke subjek, ya, dengan adagium yang terkenal, ya, cogito ergo sum, ya, aku berpikir, I think, ya. Jadi pusatnya semua pada subjek I, tapi René Descartes masih terbelenggu oleh tujuannya adalah untuk mencari objeknya, gitu, ya. Sementara Immanuel Kant ini nanti kita akan lihat, dia akan melihat bahwa semuanya berpusat pada subjek. Nah, yang kedua, yang sering juga mungkin ya saudara-saudara sekalian dengar di buku-buku pengantar filsafat misalnya, ya, ini seringkali Immanuel Kant adalah salah satu tokoh yang bisa atau berhasil mendamaikan dua paradigma rasionalisme dan paradigma empirisme. Karena memang pada saat itu zaman Kant ini, zaman Descartes, ya, Locke, ya, ini kedua paradigma ini adalah paradigma yang sangat besar, masing-masing kuat, ya, punya fondasinya masing-masing kokoh, begitu, ya, dan punya pengikutnya masing-masing, begitu, yang saling beradu argumentasi, masing-masing sama kuat, ya. Nah, sementara Immanuel Kant melihat, ya, bahwa dua paradigma ini kok selalu berseteru terus, gitu, ya, selalu konflik terus, ya, dalam tanda petik secara intelektual tentu saja konflik terus, gitu. Nah, sehingga filsafat transendental Immanuel Kant ini berhasil mendamaikan, dan juga yang mengatakan mengawinkan antara rasionalisme dan empirisme, gitu, ya. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini yang mungkin tidak banyak diketahui, ya. Immanuel Kant itu tidak bermaksud untuk mendamaikan dua paradigma ini, ya. Jadi filsafat transendental Kant itu tujuannya bukan ingin mendamaikan kedua paradigma ini. Ini hanya dampak saja, gitu. Ketika proyek filosofis Kant itu berhasil dituliskan dan membuat gempar, ya, dunia filsafat, ya, dunia intelektual, ya, dampaknya atau implikasinya adalah akhirnya kaum rasionalis dan kaum empiris ini, tidak semuanya tentu saja, masih banyak yang mempertahankan, tapi akhirnya dampaknya mereka, oh iya, ya, ternyata ya kita ini nggak bisa hanya berpegang pada rasionalisme saja. Begitu juga sebaliknya, ya, kaum empiris juga begitu, gitu. Nah, tetapi memang kita perlu memberikan apresiasi kepada Kant bahwa dia bisa, ya, akhirnya punya dampak yang cukup bagus untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pada kesempatan malam hari ini akan merujuk pada buku Immanuel Kant yang cukup terkenal, yang berjudul Critique of Pure Reason, ya, kritik akal budi murni, ya, kritik akal budi murni, atau yang bahasa Jermannya ini Kritik der reinen Vernunft, gitu, ya. Saya juga nggak begitu fasih bahasa Jermannya. Saya terus terang belum membaca buku aslinya, ya, dalam bahasa Jerman ini. Cuman saya merujuk pada para komentator yang sebagian punya penelitian, langsung meneliti terkait dengan buku ini. Jadi mereka meneliti bukan dari komentatornya, ya, atau dari buku-buku pengantar yang berbicara mengenai filsafat Kant, gitu, enggak, ya. Saya merujuk pada orang-orang yang meneliti langsung pada buku ini. Nah, buku ini memang tebal, sejumlah berapa lembar? 850-an lembar, ya, buku ini, ya. Dan bahasanya juga sulit, ya, bahkan katanya orang Jerman sendiri itu ketika mempelajari buku Kant ini itu
nggak ngerti dia nggak bisa paham. Akhirnya dia harus membaca terjemahannya dalam bahasa Inggris, gitu. Nah, tetapi saya merujuk pada ada satu orang guru filsafat di UPH, ya, Dr. Fitzgerald Sitorus, ya, Kennedy Sitorus, ya, beliau itu punya disertasi mengenai Immanuel Kant, yang beliau itu menelitinya langsung dari buku bahasa Jerman. Gitu. Jadi semoga nanti tidak ada distorsi gitu ya dari pemahaman saya terhadap beliau. Saya juga mendasarkan diri pada pemikiran-pemikiran atau analisis seperti Bertrand Russell, ya, seorang positivisme logis abad modern kontemporer. Kemudian juga ada karya-karya tulisan-tulisan dari Budi Hardiman, ya, itu juga saya dasarkan diri pada itu. Dan juga tentu saja catatan saya dulu waktu kuliah gitu ya. Baik, sebenarnya penelitian dari Immanuel Kant ini itu memiliki status questiones, ya, atau memiliki apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Immanuel Kant itu pada saat itu juga resah. Dia melihat selain dari dua paradigma besar, rasionalisme dan empirisme yang saling beradu argumentasi, tapi dia juga melihat dari Yunani klasik hingga modern itu perdebatan soal metafisika, ya, soal metafisika. Dia melihat bahwa orang ini kok, para pemikir ini selalu berdebat tentang metafisika yang tidak akan berhenti perdebatannya, gitu ya, tidak akan berhenti. Apalagi pada saat Immanuel Kant hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan atau sains itu mulai berkembang pesat, ya, sejak Newton, ya, terutama, ya, itu mulai berkembang pesat. Nah, sehingga sedikit banyak itu akan berpengaruh pada pemikiran-pemikiran Kant. Sehingga yang menjadi pertanyaan atau rumusan masalah dari buku ini, ya, jadi proyek filosofis Kant itu ingin menjawab, ya, sebenarnya perdebatan metafisika itu, ya. Bagaimana sih metafisika sebagai ilmu pengetahuan itu mungkin? Jadi titik tekannya itu ilmu pengetahuan, ya, atau sains, ya. Sains. Mungkin nggak sih metafisika itu? Apa syarat-syarat yang memungkinkan metafisika itu bisa bekerja di dalam kognitif manusia, gitu ya. Nah, tetapi sebelum menjawab pertanyaan ini, kan mengatakan bahwa kita harus terlebih dahulu menjawab pertanyaan bagaimana pengetahuan itu mungkin. Bagaimana pengetahuan itu mungkin. Tapi tidak hanya pengetahuan yang mungkin terspesifikasi dalam ranah-ranah tertentu, ya. Dia melihat bahwa bagaimana pengetahuan yang bersifat umum dan niscaya itu mungkin. Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengetahuan yang bersifat umum dan niscaya itu mungkin, kan bertolak dari bagaimana putusan sintetis a priori itu mungkin. Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau nanti ini akan ada terminologi-terminologi yang mungkin, ya, kurang familiar, ya. Karena memang, ya, terminologi ini yang diangkat oleh Kant seperti ini, ya, sintetis a priori. Nanti akan saya jelaskan secara sederhana, semoga kita bisa mendapatkan pemahaman. Jadi duduk perkara dari filsafat transendental Kant itu adalah bagaimana sih, apa syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan itu bisa diperoleh oleh manusia. Dengan bertanya bagaimana metafisika sebagai ilmu pengetahuan itu mungkin. Bagaimana pengetahuan yang bersifat umum dan niscaya itu mungkin. Gitu. Jadi Kant itu tidak mempersoalkan isi dari pengetahuannya. Isi dari pengetahuan itu bisa berbagai macam, ya. Bisa berbagai macam. Nah, yang dipersoalkan adalah apa sih sebenarnya syarat-syaratnya supaya manusia itu bisa paham, bisa mengetahui sesuatu. Ada syaratnya enggak? Gitu, ya. Nah, kita akan melihat satu persatu. Dalam buku Kritik der Reinen Vernunft,
kan membagi 3 bagian penting ya, yang akan menjadi pokok bahasannya. Yang pertama, syarat-syarat yang bisa memungkinkan pengetahuan itu. Yang pertama pada taraf indrawi, atau apa yang disebut dengan tahap estetika transendental. Jadi pada tahap ini pengetahuan pada taraf indera itu mulai bekerja. Kemudian selanjutnya yang lebih tinggi lagi adalah tahap intelek, atau apa yang disebut dengan analitika transendental, pengetahuan pada taraf intelek, pada taraf intelek. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini masuk pada rasio murni, dialektika transendental. Ini pada pengetahuan pada taraf rasio murni. Nah, kita akan melihat satu persatu. Pada taraf estetika transendental atau taraf indrawi, Immanuel Kant melakukan kritisisme atau analisisnya dengan pertama-tama berawal dari pengalaman. Ya. Kalau saya menyebutkan pengalaman ini pasti ya pengalaman empiris, ya, pengalaman ya kita mengalami apa, merasakan apa, melihat apa, mencium apa dan seterusnya ya. Jadi katakan analisisnya itu pertama-tama berawal dari empiris, dari pengalaman. Nah, Immanuel Kant ini mengafirmasi kebenaran yang sudah dikemukakan oleh empirisme. Jadi menurut Immanuel Kant, pengetahuan itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya itu empiris. Tidak mungkin kita memahami sesuatu yang tidak empiris pertama-tama. Jadi ini yang menjadi pembuka jalan bagi empirisme itu untuk diakui, gitu ya, katakanlah begitu ya. Nah, tetapi Kant juga mengafirmasi pandangan atau paradigma dari rasionalisme. Katakan pengetahuan tidak hanya didasarkan pada pengalaman empiris, meskipun itu syarat awal ya kita bisa memperoleh pengetahuan, tapi tidak hanya itu. Pengetahuan memang tidak dapat terlepas dari atau apa yang disebut dengan materia atau a posteriori, nanti akan saya jelaskan ini. Jadi nggak bisa terlepas dari pengalaman empiris memang, tetapi juga pengetahuan itu tidak bisa terlepas dari a priori. Nah, ini terminologi yang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Jadi pengalaman itu sederhananya nggak bisa terlepas dari empiris, tapi juga nggak bisa terlepas dari rasionalis. Dua-duanya itu saling berhubungan, saling membutuhkan dan bisa membuat manusia itu paham atau mengetahui sesuatu begitu. Nah, kan mengatakan gini, dalam a priori ya, ini mulai masuk dulu dalam analisisnya dalam a priori ya. Dalam a priori murni itu terdapat 2 forma, yaitu ruang dan waktu ya. Ruang dan waktu. Nah, kalau tentu saja kalau pandangan empirisme itu mengatakan bahwa ruang dan waktu itu adalah yang bisa kita cercap secara indrawi ya. Tetapi menurut Kant tidak ya. Ini sifatnya a priori, sifatnya ada di benak manusia. Jadi ruang dan waktu itu ada di dalam akal pikiran manusia. Apa buktinya bahwa ternyata ruang dan waktu itu tidak empiris, tidak bisa tidak bisa kita lihat ya. Apa buktinya ruang dan waktu itu ada di benak kita? Nah, kan mengatakan ya kalau misalnya saya meletakkan buku di atas meja, maka saya bisa memahami buku itu di atas meja itu karena ada kategori ruang di dalam benak pikiran manusia. Dalam rasio manusia itu ada semacam alat gitu ya untuk mendeteksi bahwa itu ada di atas meja. Buku itu ada di atas meja. Atau buku itu tertindis oleh pot bunga misalnya. Itu juga konsep ruang gitu ya. Kacamata itu ada di atas buku yang terbuka misalnya. Pak Trio duduk di sebelah Mas Henry misalnya. Itu konsep
ruang dalam benak pikiran manusia. Kalau kamu empiris mengatakan ya enggak, itu ruang ya, itu di dalam ruangan ya ada Pak Trio sama Mas Henry sedang duduk di situ. Bisa dilihat ada ruangannya gitu. Nah, menurut Kant, ruang itu bukan yang bersifat partikular ya. Ada perbedaannya antara ruang dan ruangan. Nah, kalau ruangan ini ya kita bisa melihat ya, ruangan saya ini seperti ini gitu ya. Ruangan dari Bapak Ibu yang sedang melihat saya itu seperti itu gitu ya. Nah, Kant mengatakan ruangan itu berbeda dengan ruang. Ruang itu satu totalitas yang bisa melingkupi ruangan-ruangan. Kalau ruangan itu bisa kosong isinya, tapi kalau ruang itu pasti ada isinya. Begitu ya, mungkin ya sederhananya. Ruangan itu bisa kosong isinya, tapi kalau ruang tidak mungkin tidak ada isinya di dalamnya. Nah, jadi menurut Kant ada ruang ya dalam benak kita. Jadi kita memandang realitas itu bisa paham bahwa buku itu terletak di atas meja. Pak Trio duduk di sebelah Mas Henry itu karena ada kategori ruang di benak kita. Begitu juga dengan waktu, Bapak Ibu. Kita bisa melihat seorang pelari yang cepat sedang berlari gitu ya. Kita bisa melihat, wah cepat sekali. Itu karena ada kategori waktu dalam pikiran kita. Secara a priori itu berarti di dalam benak kita ya, itu ada kategori waktu. Kita bisa merefleksikan hidup kita di masa lampau. Kita bisa merefleksikan hidup kita di masa depan. Itu juga karena ada kategori waktu dalam benak kita. Nah, selain dari itu, kan juga berbicara mengenai tadi kan berbicara mengenai a priori ya, ada ruang dan waktu ya dalam benak kita. Nah, kan juga berbicara mengenai bagaimana manusia itu pada taraf estetika transendental itu bisa memahami, ya, bisa memiliki pengetahuan. Syaratnya apa? Nah, pertama-tama kan mengatakan bahwa objek benda itu adalah apa yang disebut dengan das Ding an sich atau benda pada dirinya, the thing in itself. Gitu ya. Katakan penampakan objek sebagai pengetahuan itu dimungkinkan karena adanya sintesis atau peleburan ya, katakanlah begitu ya, antara fenomena atau fenomena itu berarti yang empiris itu berarti a posteriori ya, Bapak Ibu ya. Kalau a priori tadi benak pikiran ya, di dalam benak pikiran ya. Akal budi kita itu a priori, kalau a posteriori itu sederhananya adalah fenomena, peristiwa, pengalaman gitu ya, yang ada di luar pikiran. Jadi sintesis antara fenomena atau a posteriori dengan ruang dan waktu ya. Nah, ruang dan waktu ini kan ada di benak kita ya. Jadi ketika manusia itu melihat katakanlah misalnya virus corona ya, ini adalah virus corona dan objek virus ini juga mensintesakan atau menampakkan pada manusia, maka terjadi semacam sintesis antara fenomena dan pikiran manusia. Dalam hal ini terdapat kategori ruang dan waktu. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah penampakan objek virus corona ini bukanlah objek. Maksudnya objek itu yang sesungguhnya itu berada di luar manusia. Jadi objek itu tidak dapat diketahui. Das Ding an sich, jadi benda pada dirinya sendiri itu sesungguhnya tidak bisa kita ketahui. Itu katakan ya. Kalau kita melihat objek virus corona misalnya menggunakan mikroskop misalnya, kelihatan tuh bentuknya seperti itu ya. Itu sebenarnya sesungguhnya hanyalah fenomena, hanyalah semacam apa ya, katakanlah persepsi ya, mungkin ya, persepsi manusia. Loh, kenapa kok begitu? Kenapa manusia tidak bisa melihat das Ding an sich, benda pada dirinya sendiri? Hakikat dari objek itu kenapa manusia tidak bisa ketahui? Karena
manusia sudah menggunakan perangkat yang tadi saya sebutkan, perangkat ruang dan waktu. Itu yang katakanlah mendistorsi benda pada dirinya sendiri menjadi objek yang kita lihat. Dengan kata lain, Bapak Ibu, manusia tidak bisa melihat benda pada dirinya sendiri, tidak ada objektivitas. Ya. Tidak ada objektivitas. Ini menurut Kant. Nah, ini pemikiran seperti ini nih yang membuat para filsuf kontemporer ya, terutama dalam paradigma postmodern ya, ini semacam memiliki batu pijakannya. Tidak ada itu objektivitas kata postmodern kan ya. Nah, barangkali dari Kant ini sebenarnya dia melihat kita nggak mungkin karena kita sudah terdistorsi atau Kant mengatakan ini semacam kacamata ya. Kacamata. Jadi kalau kita pakai kacamata ya, misalnya warnanya kuning ya, kita akan melihat sekeliling kita dengan warna kuning. Kita nggak tahu warna sesungguhnya realitas yang kita lihat itu apa warnanya. Tapi karena kita pakai kacamata kuning ya, jadi terlihatnya kuning. Kacamata ini ibaratnya yaitu ya ruang dan waktu. Ini salah satu kategorinya. Ada 12 kategori Bapak Ibu nanti akan saya akan saya sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu itu taraf pertama ya. Kita nggak bisa nih memahami benda objek ya, apapun objeknya, realitas kehidupan kita itu sudah terkungkung oleh kategori ruang dan waktu katakan. Nah, kemudian kritisisme Immanuel Kant atau investigasi Immanuel Kant pada taraf analitika transendental itu masuk pada apa yang disebut dengan intelek ya. Jadi dalam diri subjek terdapat kemampuan menerima data indrawi dan kemampuan menghasilkan konsep atau intelek, Verstand ya, Verstand. Nah, intelek ini tampil atau termanifestasi dalam apa yang sering kita lihat ya kalau Bapak Ibu baca bukunya ya, kata-kata putusan. Apa sih putusan itu ya? Sederhananya putusan itu pernyataan, proposisi ya, atau judgment dalam bahasa Inggris. Pernyataan yang paling mudah kayaknya ya, pernyataan. Nah, misalnya begini, ketika kita masuk ke kita berjumpa pada es ya, kemudian kita sentuh. Muncul taraf intelek kita ya, sebuah putusan, es itu dingin. Kemudian kita memikirkan, berdiskusi tentang matematika misalnya. Kita berpikir dan akhirnya tercetuslah putusan atau pernyataan segitiga memiliki 3 sudut. Itu putusan. Atau misalnya kita ke hutan misalnya, kita melihat angsa dan kita akhirnya menyimpulkan sesuatu. Angsa itu berwarna putih misalnya. Itu pengetahuan ya, taraf intelek ya. Belum rasio, nanti rasionya. Kemudian seorang saintis sedang melakukan penemuan-penemuan baru misalnya sehingga menghasilkan kesimpulan semua besi yang dipanaskan itu memuai misalnya. Itu sebuah putusan. Itu pada taraf intelek. Atau misalnya tidak perlu analisis dari saintis ya. Saya masuk ke dalam satu ruangan, akhirnya melihat ada 2 anak kecil yang sedang duduk berdampingan, dan akhirnya saya menyimpulkan dalam benak saya, kedua anak itu duduk berdampingan. Itu taraf intelek. COVID-19 itu membuat sakit, ya, dan seterusnya, ya, dan sebagainya. Semangka itu manis ketika saya makan semangka, dan akhirnya saya menilai, dan akhirnya, oh iya semangka ini manis. Ya, ini putusan. Ya. Nah, membuat putusan itu berarti melibatkan aspek-aspek metodologi seperti, nah ini nanti akan ada istilah-istilah a priori, a posteriori, ada analitis, dan ada sintetis. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Jadi ketika saya bisa mengatakan es itu dingin, itu ternyata ada semacam dialektika yang mengambil aspek-aspek a priori, a posteriori, analitis, dan sintetis. Bermain di dalam otak kita. Nanti akan saya jelaskan secara singkat. Ini
agak teknis memang ini Bapak Ibu. Nah, aspek-aspek metodologi tersebut dapat mungkin menghasilkan putusan karena terdapat unsur-unsur a priori, yaitu 12 kategori. Ya. Jadi nanti akan saya jelaskan 12 kategori ini belum termasuk ruang dan waktu yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nanti akan saya perdetail lagi bagaimana peran 12 kategori ini. Nah, kita akan melihat ya Bapak Ibu, dalam taraf intelek ini, apa itu a priori, apa itu a posteriori. A priori itu berarti tidak tergantung pada pengalaman indrawi. Adanya di benak, ya, adanya di akal budi kita ya. Misalnya, kalau kita berpikir dan menghasilkan sebuah putusan atau pernyataan, segitiga memiliki 3 sudut. Nah, ini kan sebenarnya kita nggak perlu membuktikannya secara empiris, ya. Kita nggak perlu menganalisisnya, misalnya harus buat dulu garis 3 gitu ya, kemudian ditempatkan sedemikian rupa sehingga membentuk 3 sudut misalnya, kan nggak perlu gitu. Cukup dalam pikiran kita saja. Oh iya ya, memang jelas lah segitiga itu ya pasti sudutnya 3. Begitu juga dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini kita nggak perlu ya mencari aspek-aspek yang mendukung putusan tersebut secara empiris, itu kan nggak perlu. Meskipun mungkin ada juga ya anak kecil yang belajar matematika yang harus menggunakan bantuan ya, misalnya 2 ya, 2 tambah 2 digabungkan menjadi 4 gitu ya. Mungkin ada juga begitu. Tapi yang mau dikemukakan oleh Kant di sini a priori itu meskipun tidak ada bantuan empiris ini ya, bantuan a posteriori ini ya, jari saya, kita tinggal pikir saja dalam benak kita. Ya, 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Begitu ya. Itu a priori. Nah, a posteriori itu sebaliknya. A posteriori itu harus berdasarkan pengalaman indrawi. Jadi harus diobservasi dulu untuk mendapatkan kebenaran. Misalnya, semangka itu manis. Ketika saya makan semangka, mendapatkan manis atau rasanya, ya saya harus makan dulu dong. Kalau saya belum pernah makan semangka, saya nggak tahu kan, apakah rasanya itu manis atau pahit. Saya harus makan dulu semangka itu. Jadi ini cara kerja a posteriori. Begitu juga dengan warna angsa. Saya harus melihat dulu dengan fakultas indrawi saya, mata ya, harus melihat dengan mata saya apakah angsa itu berwarna hitam atau putih. Nah ini a posteriori. Oke, baik. Nah selain itu a priori ini juga sifatnya kalau tidak tergantung pada pengalaman indrawi, maka dia sifatnya mutlak. Artinya kalau mutlak itu ya dia berlaku secara universal. Dimanapun, kapanpun, oleh siapapun ya itu jawabannya. Itulah kebenaran begitu. Misalnya segitiga memiliki 3 sudut tadi ya, contoh yang tadi ya. Tentu saja selalu ada 3 sudutnya ya. Jadi nggak mungkin segitiga itu bentuknya bulat. Ini berlaku dimanapun. Suku apapun, agama apapun, pasti ketika berpikir segitiga, ya pasti 3 sudut universal. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, dimanapun, bangsa apapun, agama apapun, ideologi politik apapun ya, isme apapun, ya, filsuf siapapun akan, sebenarnya enggak ya, ada filsuf postmodern yang mengatakan berbeda nanti. Tapi itu nanti. Itu mengatakan bahwa ya 2 tambah 2 pasti sama dengan 4. Tidak mungkin selain 4. Nah, a posteriori ini berbeda. Kalau a priori itu mutlak sifatnya, a posteriori ini tidak mutlak, ya, kontingen atau partikular. Misalnya semangka itu manis. Apakah dia universal? Semangka itu manis? Ya, tentu saja tidak. Bisa saja ketika saya makan semangka di daerah lain gitu,
rasanya kurang manis ketika saya makan semangka di daerah saya misalnya. Begitu juga ada angsa misalnya yang berwarna putih. Bisa jadi di tempat lain ada angsa yang berwarna abu-abu misalnya, atau berwarna hitam misalnya. Jadi sifatnya partikular ya, tidak universal, tidak mutlak. Itu a posteriori. Baik, ini dipegang dulu Bapak Ibu supaya kita bisa melangkah lebih jauh dan bisa memahami taraf transendental yang lebih jauh. Oke, saya kira ini sederhana ya Bapak Ibu. Kemudian, nah, a priori dan a posteriori itu sifatnya epistemologis, ya, sifatnya epistemologis. Atau bagaimana putusan diketahui, apakah empiris, a posteriori, ataukah rasionalis, ya, rasionalis, a priori. Nah, sementara kita masuk pada analitis dan sintetis. Ya. Analitis dan sintetis ini bersifat semantik atau bagaimana hubungan antara putusan atau pernyataan dengan realitas, dengan fenomena. Jadi kita melihat maknanya. Nah, ini mulai agak rumit. Kalau a priori dan a posteriori itu bermain pada subjek dan objek, ya, subjek dan objek. Di mana kedudukan objek dan kedudukan subjek dalam realitas. Apakah dia sifatnya empiris, apakah tidak, kan begitu. Apakah a priori dalam benak kita, ataukah a posteriori dalam pengalaman atau dalam realitas empiris. Nah, analitis dan sintetis ini bukan subjek objek lagi, tapi lebih kepada analisis subjek dan predikat. Nah, ini kita sedikit banyak, Immanuel Kant sedikit banyak melakukan analisisnya terhadap bahasa, ya Bapak Ibu ya. Bahasa itu jangan dimaknai sebagai bahasa sebagai media komunikasi. Bahasa itu lebih nanti ya di postmodern, orang seperti Gadamer misalnya, Derrida misalnya, memaknai bahasa itu bukan sekedar bahasa yang kita pakai ya, bahasa Jawa, bahasa Kalimantan gitu, enggak. Bahasa itu adalah cara manusia berpikir. Itu bahasa. Nah, sejak Kant ini mulai dimunculkan. Nanti dalam postmodern dikenal dengan language turn ya, peralihan ke bahasa, filsafat bahasa ya. Nah, ini cikal bakalnya atau benih-benihnya sudah dimulai sejak Kant ya. Dia melihat subjek dan predikat. Bagaimana hubungan antara subjek dengan predikat di dalam suatu putusan. Nah, kita akan melihat analitis itu artinya adalah semua metode analitis bersifat a priori ya. Jadi analitis ini bersifat a priori. Jadi analitis itu berarti peran akal budi ini bermain ya. Peran rasionalisme ini bermain. Sementara sintetis ini lebih bersifat a posteriori. Oke. Ini wajarnya ya. Ini jadi Immanuel Kant menganalisis kewajaran logisnya ya, atau ya kewajaran ya sebenarnya. Common sense begitu ya. Common sense-nya itu begini. Ya. Standarnya ya, ini mungkin bahasa yang lebih tepat. Standarnya itu ini ya, bahwa analitis itu bersifat a priori. Sintetis itu bersifat a posteriori. Oke, jadi sintetis a posteriori. Nah, apa itu analitis? Analitis adalah makna predikat itu sudah terkandung di dalam subjek ya. Jadi makna predikat itu sudah terkandung di dalam subjek. Predikat hanya menganalisis subjek. Dia hanya menganalisis saja karena maknanya itu sudah tergantung. Misalnya begini Bapak Ibu. Kalimat bujang ya, ini subjek adalah seorang yang belum menikah. Ini predikat ya. Nah, kalimat belum menikah, predikat, ini sudah berada, maknanya itu sudah ada di dalam subjek. Ya. Jadi kalau kita berpikir kata bujang, ya tentu saja dia sudah pasti adalah artinya atau maknanya belum menikah. Itu analitis. Nah, sifatnya a priori, Bapak Ibu. Kenapa kok a priori? Ya karena kita cukup pikir aja. Ya, seperti misalnya segi 4, ya segi 4 ini subjek
memiliki 4 sisi. Ini predikat. Nah, 4 sisi ini maknanya sudah ada dalam segi 4 kan? Sudah ada maknanya dalam subjek. Kita cukup menggunakan a priori kita. Makanya analitis a priori. Ya, yang namanya segi 4 ya sudah pasti 4 sisi. Nggak perlu kita buktikan secara empiris, secara a posteriori. Ya. Makanya analitis itu a priori. Misalnya lagi Bapak Ibu, putih ya. Putih subjek itu adalah warna predikat. Nah, ini sudah maknanya terkandung di dalam subjek putih. Yang namanya putih itu ya sudah tahulah semua orang pasti itu warna. Kan begitu ya. Oke, saya pikir ini sederhana. Nah, kalau sintetis ini berbeda. Makna predikat belum tergantung di dalam subjek ya. Kalau yang analitis tadi sudah terkandung. Kalau sintetis a posteriori ini makna predikat belum terkandung di dalam subjek. Jadi predikat merupakan sebuah informasi baru atau sebuah tambahan informasi untuk subjek. Kalau yang analitis ini ya kita pikir saja dengan menggunakan rasio kita a priori sudah tahulah. Tapi kalau yang sintetis a posteriori tidak. Misalnya Immanuel Kant ini subjek, seorang bujang. Ini predikat. Nah, kita harus cari tahu dulu, benar nggak sih Immanuel Kant itu seorang bujang? Caranya bagaimana membuktikannya? Harus dengan cara a posteriori, Bapak Ibu. A posteriori berarti pengalaman, empiris. Dengan cara apa? Ya, kita harus bertemu dengan Immanuel Kant. Kita harus bertanya dan membuktikan bahwa Immanuel Kant itu adalah seorang bujang begitu ya. Contoh lagi, ruangan ini dingin. Nah, ini subjek, ini predikat. Makna dingin itu tidak terkandung dalam ruangan. Ya kan? Tidak terkandung dalam subjek. Jadi kita harus mengalami dulu. Kita harus masuk ke dalam ruangan dan merasakan secara empiris, indrawi kita merasakan, oh ya ruangan ini dingin. Akhirnya tercetuslah pengetahuan ruangan ini dingin. Gitu. Begitu juga ketika saya melihat kapur misalnya. Kapur tulis misalnya. Saya harus melihat dulu, sebentar, itu warnanya apa? Saya butuh warna hijau misalnya kapur tulis. Saya butuhnya warna hijau. Ternyata ketika saya melihat kapur tulis itu warnanya putih. Nah, predikat putih ya, sorry. Predikat putih ya, ini menjelaskan subjek kapur. Jadi kita untuk membuktikan bahwa kapur itu bukan warnanya hijau ya yang saya butuhkan, ya saya harus melihat dulu dengan indera kita. Oh iya, itu bukan hijau, itu putih. Gitu. Nah, ini putusan sintetis a posteriori. Gitu. Oke, sederhana ya Bapak Ibu ya. Ini menurut Kant ya inilah standarnya seperti ini. Nah, ternyata dalam kritisisme Immanuel Kant atau analisis atau investigasi filsafat transendentalnya Kant, dia menemukan bahwa ternyata di luar kedua rumusan ini, ya, analitis a priori dan sintetis a posteriori, yang bermain dalam benak kita, melibatkan pengalaman kita, ya, itu ternyata tidak hanya dua ini rumusannya. Ternyata ada juga muncul rumusan baru yang namanya sintetis a posteriori. Nah, muncul sintetis a posteriori. Kalau ini kan sintetis a posteriori. Kalau ini sintetis a priori. Nah, ini gimana mungkin? Kan mengatakan bagaimana sintetis a priori itu mungkin? Dia melihat di dalam kenyataannya, terutama para saintis ya, itu ternyata menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan oleh para saintis. Itu ternyata menghasilkan putusan
sintetis a priori, bukan sintetis a posteriori. Kalau sintetis a posteriori ini kan jelas ya, sintetis itu ingat ya Bapak Ibu, semua putusan a posteriori adalah sintetis. Makna predikat belum tergantung pada subjek. Jadi makna putih ya ini belum terkandung dalam kapur, jadi harus dibuktikan dulu. Nah, sementara kalau sintetis a priori itu bagaimana mungkin? Bagaimana kita bisa membuktikan gitu ya bahwa kapur ini putih tanpa melakukan observasi secara empiris? Gitu. Ini nanti larinya pada metafisika. Bahkan nanti Bapak Ibu ya, ini larinya pada hal-hal yang sifatnya ketuhanan. Gitu. Makin rumit ini Bapak Ibu. Nah, tapi di sini letak dari status kuesionis yang sudah saya sebutkan di awal ya. Bagaimana sintetis a priori itu mungkin? Oke, pelan-pelan Bapak Ibu, karena ya memang Immanuel Kant ini agak rumit ya, agak harus kita pikir-pikir dulu, kita latih-latih. Saya sendiri dulu waktu belajar juga begitu ya, harus lihat referensi lain ya, lihat contoh-contoh lain, pikir-pikir, akhirnya baru dapat gitu ya. Nah, kita lihat ya, bagaimana sintetis a priori itu mungkin pelan-pelan. Nah, ternyata menurut Kant, ini masih dalam tahap ini ya, Bapak Ibu ya, masih dalam tahap analitika transendental ya, tahap intelek ya. Nah, ternyata dalam analisisnya Kant, dia melihat dalam ilmu fisika dan matematika itu terdapat putusan sintetis a priori ya. Terdapat putusan sintetis a priori. Misalkan dia melihat cara berpikir orang saintis itu ya, penemuan-penemuannya itu ya, dia menganalisis ya, dengan putusannya gitu ya. Misalnya semua peristiwa memiliki sebab. Oke. Nah, kita lihat analisisnya begini. Putusan semua peristiwa memiliki sebab ini bersifat sintetis karena predikat memiliki sebab ini ya, predikat memiliki sebab tidak termuat dalam subjek semua peristiwa. Ya, jadi maknanya ini tidak termuat atau tidak terkandung dalam semua peristiwa. Ingat ya Bapak Ibu ya, semua peristiwa memiliki sebab. Sebab itu kan yaitu tambahan informasi. Jadi memiliki sebab ini adalah tambahan informasi untuk subjek atau semua peristiwa. Dia tidak dengan sendirinya menjelaskan tentang semua peristiwa. Itu tambahan saja. Oke. Sampai di sini jelas ini. Nah, tetapi sintetis selalu berhubungan dengan a posteriori. Tentu saja ya, sintetis itu kan berhubungan dengan a posteriori ya. Karena subjek semua peristiwa bersifat empiris. Ya, peristiwa ya, apapun ya, peristiwa apa namanya, orang mengajar, fenomena-fenomena sosial itu peristiwa. Sifatnya empiris, partikular, dan tidak mutlak, berbeda-beda ya. Sementara yang dipersoalkan oleh Kant, yang ingin dianalisis oleh Kant adalah putusan tersebut bukan bersifat a posteriori, tetapi bersifat a priori. Nah, ini bagaimana mungkin? Nah, ternyata ini jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Manusia tidak perlu menyelidiki segala peristiwa, ya, tidak perlu menyelidiki, mengobservasi seluruh peristiwa fenomena sosial yang ada di seluruh dunia lebih dulu sebelum menyimpulkan. Artinya begini, kita ada yang mengatakan ya semua peristiwa itu memiliki sebab. Yakin semua peristiwa? Apakah Anda sudah mengobservasi semua peristiwa dalam kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun? Kalau Anda sudah mengobservasi semua peristiwa, Anda baru tahu dong apakah memang semuanya memiliki sebab atau tidak. Nah, tapi ternyata kan enggak. Jadi hanya diambil sampel-sampelnya saja. Kemudian hanya sampel saja, kemudian benak manusia ini bisa menyimpulkan, oh ternyata kita bisa mengeneralisasir semua peristiwa memiliki sebab. Nah, oleh karena itu putusan tersebut adalah sintetis a priori.
bukan sintetis a posteriori. Ini salah satu pembuktian Immanuel Kant ya dalam pikiran manusia. Ada lagi nih, sebatang besi itu memuai ketika dipanaskan. Sebatang besi, subjek, dipanaskan, predikat. Ini juga ya, kita kan nggak perlu memanaskan semua besi yang ada di muka bumi ini ya. Cukup mungkin 2-3 besi aja kita panaskan ya, ternyata memuai. Kemudian secara a priori ya, secara a priori ini kita bisa menyimpulkan, oh ya pastilah semua besi itu akan memuai jika dipanaskan. Nah, begitu juga dengan dalam ranah matematika, Bapak Ibu, itu bisa mengandung sintetis a priori. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini jelas sintetis ya. Karena subjek 2 tambah 2 tidak termuat atau predikat tidak termuat dalam subjek. Ya. Ini kan beda banget ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, 4 itu kan bukan 2, 4 itu kan bukan tambah ya. Jadi ini bukan termuat. Tetapi kita cukup berpikir saja gitu bahwa ya dimanapun, kapanpun orang yang berlatar belakang agama yang berbeda, suku yang berbeda, ideologi politik yang berbeda pasti akan mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Sehingga a posteriori, sintetis a priori itu mungkin. Oke, baik. Ini juga ada contoh yang berikutnya. Tapi sama saja ya Bapak Ibu ya. Saya pikir sudah bisa mewakili. Nah, sehingga Bapak Ibu kan akhirnya menyimpulkan gitu. Dalam ilmu fisika, putusan sintetis a priori itu mungkin karena ada apa yang disebut dengan kategori kausalitas. Ini salah satu kategori dari 12 kategori yang nanti slide setelah ini saya tunjukkan. Jadi kenapa kok manusia itu bisa mengeneralisir gitu ya? Sampel yang sudah diambil, besi yang sudah dipanaskan itu memuai, kemudian mengeneralisir bahwa dan bisa berpikir bahwa ternyata semua besi kalau dipanaskan pasti memuai. Kendati kita nggak perlu mengobservasi semua besi kalau dipanaskan sekali lagi, kan begitu. Nah, ternyata katakan itu ada kategori kausalitas dalam benak kita. Ada kategori sebab akibat. Gitu ya. Ada kategori sebab akibat. Ada perangkat sebab akibat. Tadi saya jelaskan di awal ada perangkat atau kategori ruang dan waktu sehingga kita bisa memahami laptop saya terletak di atas meja gitu. Nah, ini juga begitu. Ada kategori sebab akibat ya dalam benak kita. Menurut kaum empiris, sebab akibat itu bisa dilihat dalam sebuah fenomena, dalam sebuah pengalaman. Nah, tetapi menurut Kant yang ditemukan adalah, oh enggak, ternyata manusia itu ya dalam kesadarannya itu punya ya kategori sebab akibat. Jadi ini yang cukup kontroversial ya. Menurut Kant, hukum alam sebab akibat itu sebenarnya adalah kesadaran manusia begitu. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dalam contoh analisis dalam ilmu matematika, itu juga putusan sintetis a priori itu mungkin karena ada kategori selain kausalitas tadi ya, ada kategori kuantitas dan kualitas. Kuantitas misalnya dalam benak kita itu ada kategori kuantitas. Kita bisa menghitung 2 tambah 2, kita bisa mengkalkulasikan ya sehingga menjadi hasilnya adalah 4. Ini karena ada kategori kuantitas. Jumlah objek itu sebenarnya bukan berada pada objek itu, tapi kita bisa paham bahwa jumlahnya adalah sekian misalnya, 2 tambah 2 sama dengan 4, itu karena ada dalam benak kita perangkat atau kategori kuantitas. Begitu juga kualitas ya. Misalnya di sini contohnya adalah garis lurus ya. Ini kualitas ya. Ini kita bisa menilai bahwa itu garisnya lurus, itu bengkok gitu ya. Itu karena di benak kita itu ada kualitas. Nah, putusan sintetis a priori itu mungkin karena adanya 12 kategori dalam pikiran manusia ya. Jadi ini ada 12 kategori, ada kategori kuantitas, kualitas, ada
relasi, ada modalitas ya, dan seterusnya. Ini nanti bisa panjang lebar ini. Nah, kesimpulannya ini Bapak Ibu ya, pengetahuan yang bersifat umum dan niscaya itu mungkin ya. Syarat-syaratnya apa sih tadi ditanyakan oleh kan? Syarat-syaratnya apa yang membuat manusia itu punya pengetahuan? Ya karena syaratnya ada 12 kategori. Ada kategori ini nih, ya. Ada kategori-kategori ini. Misalnya Bapak Ibu ya, kita lihat misalnya ada kategori kesatuan dan pluralitas. Kita bisa punya satu pengetahuan dan mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, kendati masyarakatnya terdiri dari berbagai macam aneka suku, agama, ras ya, bahkan juga pandangan politik. Tetapi kita merupakan negara kesatuan. Ini manusia bisa memperoleh pengetahuan seperti itu tuh bukan karena ya tentu saja dengan pengalaman ya. Ada sintesis antara fenomena dengan ruang dan waktu tadi itu ya. Tetapi yang menjadi syarat utama adalah 12 kategori ini yang berperan aktif sehingga bisa menghasilkan pengetahuan Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini salah satu contoh konkretnya bahwa kategori ini ternyata menjadi syarat penting untuk pengetahuan manusia bisa mungkin terjadi. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan metafisika? Metafisika kan nggak bisa ya kita lihat. Itu kan sesuatu yang melampaui fisika. Meta melampaui fisika. Sesuatu yang tidak nampak secara empiris, secara indrawi. Nah, tapi menurut Kant, dalam ranah penyelidikannya terhadap taraf-taraf atau struktur pikiran manusia, metafisika itu bisa menjadi mungkin sebagai ilmu pengetahuan. Ya, ini kata kuncinya. Metafisikanya bisa menjadi mungkin sebagai ilmu pengetahuan atau sains kalau dia memiliki putusan sintetis a priori. Sama seperti tadi contohnya ya dalam fisika dan matematika. Metafisika itu juga begitu, harus sintetis a priori. Misalnya, kita masuk dalam tahap yang ketiga nih, tahap terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi kan membedakan antara intelek tahap kedua tadi dari rasio tahap ketiga. Intelek memiliki fungsi apa yang disebut dengan konstitutif ya, konstitutif atau menetapkan sebuah penetapan ya. Jadi intelek itu tahap kedua tadi menetapkan dengan kategori-kategori itu menetapkan apakah ini sintetis a posteriori, apakah sintetis a priori, apakah bekerjanya itu secara analitik a priori, gitu ya, analitis a priori, penetapan. Nah, rasio tahap terakhir ini mengacu pada kemampuan yang lebih tinggi dari intelek, yaitu sifatnya regulatif atau mengatur. Nah, intelek berkaitan langsung dengan penampakan. Kalau intelek itu berkaitan langsung dengan penampakan, ya. Jadi ketika tadi contohnya adalah kita melihat virus corona tadi itu ya di slide saya yang di awal, setelah ada kategori yang berperan aktif ruang dan waktu bisa melihat virus itu, kemudian taraf selanjutnya adalah taraf intelek. Ini berperan langsung pada pengalaman, pada fenomena, pada penampakan atau empiris. Nah, tetapi sementara rasio tahap yang ketiga ini, rasio itu berkaitan secara tidak langsung dari pengalaman, yakni dengan mediasi intelek. Jadi ada mediasi dari peran inteleknya. Kemudian rasio itu bisa melakukan apa yang disebut dengan menyatukan dalam azas yang terang lebih tinggi. Nah, kalau kita pelajari, Bapak Ibu sudah mendapatkan Aristoteles ya, itu sedikit banyak kalau kita bicara mengenai epistemologinya, ada logika silogisme ya Bapak Ibu ya. Ada premis minor, ada premis mayor, kemudian ada konklusinya atau kesimpulannya begitu ya. Nah, ini yang membuat rangkaian analitis, sintetis, a priori, a posteriori ini bisa diatur, kemudian bisa disatukan, dan menghasilkan premis-premis, dan menghasilkan konklusi, itu karena peran dari rasio.
Contohnya misalnya, semua makhluk hidup bisa mati. Ya, semua makhluk hidup bisa mati. Manusia adalah makhluk hidup, maka manusia bisa mati. Nah, ini peran dari rasio, ya, yang bisa menyatukan premis mayor, premis minor, kemudian ini premis ya Bapak Ibu ya, premis mayor, premis minor, kemudian konklusi. Ini apa yang disebut dengan di dalam logika adalah silogisme, ya, silogisme. Nah, tetapi menurut Kant, bagaimana dengan metafisika? Ya, metafisika itu mungkin nggak? Nah, kalau dalam ranah rasio, dalam contoh ini ya, saya mengambil contoh dari sini ya, manusia bisa mati. Ini bisa dilanjutkan dalam ranah rasio. Misalnya begini, manusia diciptakan Tuhan. Immanuel Kant adalah manusia. Tetapi kita lihat ya, ini sudah sintetis a priori. Ini analitis a priori. Maka Immanuel Kant diciptakan Tuhan. Sifatnya sintetis a priori. Nah, kalau Immanuel Kant mengatakan bahwa salah satu syarat pengetahuan itu bisa mungkin, itu dia harus masuk pada pengalaman empiris terlebih dahulu. Sementara kalau kita berbicara mengenai Tuhan, apakah ini bisa digolongkan dalam pengalaman empiris? Ya, secara umum kalau kita berbicara pada saat itu pengalaman Immanuel Kant tentu saja tidak. Makanya sifatnya dia sintetis a priori. Jadi predikat Tuhan ya dan subjek Immanuel Kant ini pertama-tama dia sintetis karena Tuhan ini merupakan tambahan informasi bagi subjek Immanuel Kant, tetapi kita nggak bisa membuktikannya secara a posteriori, secara pengalaman indrawi. Sehingga yang terjadi adalah ya a priori kita pikir-pikir saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita pikir saja, oh iya, ya sudah. Gitu. Nah, kembali lagi pada pertanyaan, bagaimana metafisika itu mungkin? Nah, ternyata sama syaratnya adalah berperannya 12 kategori di dalam memperoleh pengetahuan yang mengatur ya regulasi dan menyatukan putusan-putusan intelek berdasarkan 12 kategori tersebut adalah rasio murni. Nah, selanjutnya ini tahap terakhir ya Bapak Ibu, terdapat 3 kategori intelek. Ya, resiprositas, kausalitas, dan substansi. Ini mungkin tidak perlu kita hafal ya. Intinya adalah ketiga kategori ini bisa aktif mengatur dan menyatukan karena adanya subjek transendental. Subjek transendental menjadi asumsi terakhir yang mutlak, maka harus dipostulatkan. Jadi begini Bapak Ibu, sederhananya. Bagaimana metafisika itu mungkin? Karena ada aktifnya berperan kategori-kategori 12 kategori itu ya, termasuk ruang dan waktu yang bisa menjadi syarat supaya metafisika itu mungkin ya. Nah, tetapi kalau kita bertanya kembali, bagaimana 12 kategori ini bisa saling menyatukan, bisa aktif menyatu, bisa aktif dipilih nih misalnya kita berhadapan dengan satu fenomena tertentu misalnya. Kemudian yang berperan adalah kategori kualitas dan kuantitas misalnya, bukan kategori modalitas misalnya, atau kategori relasi misalnya. Bagaimana kerjanya 12 kategori ini saling berkelindan satu sama lain sehingga membentuk sebuah konsepsi pemikiran misalnya. Nah, kan saya rasa masuk dalam jalan buntu ya. Ini pendapat saya ya. Sehingga dia mengatakan ya, itu bisa mungkin karena ada apa yang kan sebut sebagai subjek transendental atau apa yang disebut dengan ego transendental. Itu yang menjadi asumsi terakhir ya Bapak Ibu. Jadi ini tanpa ada subjek transendental, ini ke-12 kategori ini itu tidak akan bisa berperan, tidak akan bisa aktif untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, ini apakah subjek transendental ini adalah Tuhan? Ya, menurut Immanuel Kant,
Kant tidak mengatakan itu. Tapi menurut sebagian dari para filsuf sesudahnya, ataupun juga komentator-komentator lainnya, itu mengatakan itu subjek transendental adalah Tuhan. Tapi menurut Kant tidak. Kant ini tidak mengatakan itu bukan Tuhan atau tidak, atau itu bukan, atau itu Tuhan gitu ya. Ini salah satu batas-batas pengetahuan dari hasil analisisnya Kant ya, bahwa manusia itu ternyata mentoknya itu ya, batasannya itu ternyata pada taraf ini, subjek transendental ini. Inilah rasio murni subjek transendental ini. Selebihnya sudah nggak tahu lagi. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin menanyakan apakah subjek transendental itu adalah Tuhan atau bukan, atau satu substansi tertentu atau bukan, kan tidak bisa menjawab. Jadi ini bukan Tuhan, tapi juga Tuhan mungkin. Ini kalau misalnya ada yang mengatakan ini Tuhan, maka kan akan mengatakan ya mungkin sih, tapi juga bisa jadi tidak gitu. Nah, itulah sebabnya banyak juga para komentator yang mengatakan bahwa Kant ini dalam pemikiran buku ini ya bisa dikategorisasikan sebagai orang yang agnostik ya. Agnostik tidak, gnosis itu dari bahasa Yunani adalah tidak tahu ya. Pengetahuan. Jadi agnostik adalah tidak tahu, tidak punya pengetahuan. Kita nggak tahu apakah ada Tuhan atau tidak. Dari hasil analisis atau kritisismenya kan dalam rasio murni. Nah, oke, dengan jaminan subjek transendental, kategori komunitas dapat menyatukan hubungan dengan dirinya sendiri atau ide jiwa. Ini yang nanti menghasilkan ilmu-ilmu psikologis ya. Kemudian kausalitas, kategori kausalitas itu dengan penampakan objek, ini yang nanti akan menghasilkan ilmu-ilmu kosmologis ya. Ide dunia ya, kosmologis. Kemudian substansi, salah satu kategori juga dengan segala sesuatu yang entah tampak atau tidak ya. Ini yang nanti menghasilkan ilmu yang disebut dengan teologi atau ide tentang Tuhan. Tetapi kalau dilihat apakah Kant bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada atau tidak, ya Tuhan ya Kant mengatakan ya itu bisa, mungkin bisa tidak begitu. Nah, terakhir Bapak Ibu, semoga ini waktunya tidak molor ya. Terakhir, jadi apa yang bisa kita lihat dari filsafat transendentalnya Immanuel Kant? Yang pertama, penelitian filosofis Kant bukan ingin mencari tahu apa dan bagaimana pengetahuan itu bekerja, melainkan apa dan bagaimana syarat-syarat itu bekerja sehingga membentuk sebuah pengetahuan. Yang kedua, syarat penting untuk dapat memperoleh pengetahuan adalah tidak hanya dibutuhkannya objek empiris a posteriori, tetapi juga terjadinya proses konstitutif dan regulatif dari 12 kategori. Nah, ini yang menjawab pertanyaan Kant di awal tadi, apakah metafisika itu mungkin? Metafisika transenden itu tidak mungkin. Transenden, ya, bukan transendental. Ya. Metafisika transenden ini, katakanlah sederhananya contohnya Tuhan. Jadi kita membuktikan secara sains, ya, pikiran manusia itu bekerja, struktur pikiran manusia bekerja. Apakah Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan, itu menurut Kant ternyata diketahui nggak mungkin. Nah, ya ini ya sebagai ilmu pengetahuan itu nggak mungkin. Nah, yang mungkin adalah metafisika imanen. Apa itu metafisika imanen? Bapak Ibu, kita tadi berbicara mengenai kategori-kategori ya, 12 kategori a priori, kemudian ada ruang dan waktu. Ini kan tidak bisa kita lihat secara empiris ya, tidak nampak secara empiris. Artinya ini melampaui fisika, artinya ini metafisika juga gitu. Nah, dalam peran syarat-syarat 12 kategori ini yang juga dikelola oleh subjek transendental ini, inilah metafisika imanen. Inilah mungkin, ini yang memungkinkan manusia itu bisa menghasilkan ilmu pengetahuan seperti sains. Yang terakhir, subjek transendental menjadi azas tertinggi sekaligus mutlak yang dibutuhkan manusia untuk dapat menembus batas-batas pengetahuan. Jadi ternyata kan mengatakan bahwa manusia memiliki batas-batas pengetahuan ya.
batas-batas pengetahuan. Baik, katakan experience without theory is blind, but theory without experience is mere intellectual play. Jadi kalau pengalaman tanpa teori itu buta ya. Jadi butuh teori juga, butuh rasionalisme ya. Empiris tanpa rasionalisme ya buta nanti. Tetapi sebaliknya, teori atau empiris tanpa rasionalisme tanpa empirisme, ya itu dia hanya bermain-main ini saja, hanya bermain-main pikiran saja ya. Baik, itu saja dari saya. Semoga kita masih banyak waktu untuk bisa berdiskusi. Terima kasih. Saya Terima kembalikan kasih. pada Terima kasih kembali Pak Antono. Materi yang sangat luar biasa sekali dan pemaparan yang bagi saya mudah dicerna. Terima kasih banyak Pak Antono. Ya, terima kasih. Mungkin langsung masuk ke sesi pertanyaan saja ya. Mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya secara langsung, kita persilakan langsung open mic saja, langsung diskusi dengan Pak Antono langsung, atau mungkin via chat juga bisa kita bacakan untuk Pak Antono. Mungkin bapak ibu-ibu, atau masih banyak yang bingung dengan materi yang barusan dipaparkan oleh Pak Antono. Silakan bertanya langsung dengan beliau. Mungkin Pak Mizan ada some question. Silakan Pak Mizan. Iya. Kayaknya ini yang paling berat, Pak Henry. Ya. Jadi saya menyambungkan dengan janji Frater Rambang. Waktu itu dia menyatakan ingin menyampaikan tentang Immanuel Kant. Jadi penjelasan tentang Aristoteles itu akan lengkap jika sudah mendapatkan Immanuel Kant. Nah, saya membuka catatan saya. Jadi waktu itu Frater Rambang, nanti kalau kamu mendengar Immanuel Kant akan lengkap gambaran kenapa filosofi ini dibuat secara akumulasi ya, akumulasi. Nah, tadi saya tertarik dengan 12 kategori tadi. Nah, 12 kategori tadi sebetulnya kalau kan ternyata dibagi 4 ya, dibagi 4 di mana masing-masing itu ada subnya. Jadi masing-masing 3. Nah, karena latar belakang saya lebih ke seni rupa gitu ya. Jadi saya lebih menfokus pada kualitas. Nah, pertanyaannya begini. Karena menurut saya Immanuel Kant itu lebih approaching ya, lebih kepada pendekatan. Jadi bukan sesuatu yang mutlak ya, lebih kepada sebuah pendekatan. Makanya dia banyak memakai kata mungkin. Nah, pertanyaannya begini, Pak Antono ya. Nah, apakah bisa kata mungkin itu, karena saya justru begitu ada kata mungkin itu justru buat saya itu agak membingungkan. Bisa tidak kata mungkin itu diganti dengan kata pendekatan atau approaching. Karena kata mungkin itu kan bisa berarti 2 gitu. Bisa iya, bisa enggak gitu. Nah, pertanyaan sederhana saya sih sebetulnya itu. Kalau misalnya seluruh presentasi tersebut kata mungkinnya diganti dengan kata approach atau pendekatan. Itu saja Pak Henry, silakan Pak. Ya. Silakan Pak Antono, silakan. Baik, ini langsung jawab ini ya, Mas. Ya, langsung saja. Baik, terima kasih Pak Mizan Ya. pertanyaannya. Apakah bisa jika kata mungkin itu yang sering digunakan oleh Immanuel Kant ini diganti dengan approachable atau
approaching ya, pendekatan ya. Pendekatan. Ya. Kalau dalam tataran sebuah penelitian sebenarnya kata mungkin ini lebih pada digunakannya pada rumusan masalah, Pak ya. Jadi ketika kita ingin meneliti sesuatu hal ya, ketika kita ingin menulis skripsi atau tesis atau disertasi, itu kan biasanya ada rumusan masalahnya, ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya melihat Immanuel Kant ini menggunakan kata mungkin ini lebih dimaksudkan untuk mencari tahu jawabannya. Apakah mungkin bahwa metafisika itu bisa diperlakukan secara saintifik misalnya? Ternyata jawabannya tidak mungkin. Apakah mungkin bahwa ilmu pengetahuan umum dan niscaya itu juga bisa bisa menjadi syarat untuk manusia bisa mengetahui sesuatu misalnya? Ternyata jawabannya mungkin. Nah, tetapi kalau Pak Mizan mengarahkan pertanyaan ini pada level yang lebih tinggi, misalnya ketika Kant ingin atau ketika Kant ditanya, ya, apakah metafisika itu mungkin dan apakah pengetahuan secara metafisis yang lebih spesifik, misalnya kita berbicara mengenai Tuhan misalnya ya, apakah mungkin gitu ya? Nah, itu saya setuju Pak, saya setuju dengan Pak Mizan bahwa memang ini lebih ke arah pendekatan. Ya. Saya setuju, karena yaitu kan masalahnya begini Pak, Immanuel Kant sendiri juga tidak mengatakan bahwa dirinya itu adalah seorang yang agnostik ya. Itu sebenarnya kan hanya pendapat para komentator saja, bahwa filsafatnya itu ternyata filsafat yang agnostik itu. Tapi kalau kita lihat, kan ini menulis 3 buku yang cukup terkenal, Pak. Ada yang buku tentang kritik akal budi murni, rasio teoritis, ya. Kemudian ada rasio praktis. Nah, ini dia sebenarnya boleh dikatakan membuktikan bahwa harus ada Tuhan. Tanpa ada Tuhan, kita nggak bisa melakukan tindakan kebaikan, begitu. Nah, tapi dalam buku yang saya bahas di malam hari ini, rasio teoritis, itu dia memang tidak mengatakan itu. Kalau kita berbicara mengenai rasio praktis, ya, berbicara mengenai filsafat moral, itu ada, Pak. Jadi Tuhan itu memang harus dipostulatkan, harus ada. Nah, tapi untuk memperjelas barangkali para pembelajar misalnya Pak, saya setuju bahwa memang pendekatan lebih ke arah pendekatan. Terima kasih Pak Mizan. Barangkali mungkin ada komentator lain. Terima kasih Pak Antono. Terima kasih Pak Mizan, terima kasih Pak Antono, luar biasa sekali. Mungkin dari Bapak-Bapak Ibu yang lain ada yang ingin diskusi secara langsung, silakan. Tadi sudah sangat jelas ya Pak Mizan, jawaban dari Pak Antono. Ya, jelas, bagus Pak. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali Pak. Silent way ya kayaknya. Mungkin peserta lain masih banyak yang bingung tentang materi pada malam hari ini, karena kan kemarin tuh hanya diberi beberapa poin oleh Frater Rampang. Mungkin malam ini dengan bahasa teknis yang baru untuk peserta pada malam hari ini mungkin hal yang baru juga ya bagi Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya, memang iya. Saya juga mohon maaf ini kalau ternyata ini bahasannya agak berat tadi kata Pak Mizan ya. Saya mencari sesuatu atau referensi yang bisa menyederhanakan memang agak sulit memang. Memang karena gini ya, kalau itu sekali lagi ya, epistemologinya
Descartes, misalnya John Locke, itu kan hanya berbicara mengenai empiris, rasionalisme. Bagaimana manusia itu bisa memperoleh pengetahuan. Nah, sementara Kant itu, atau ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau para tokoh filsuf sebelumnya itu membicarakan gimana sih kita membangun rumah gitu ya. Gimana kita membangun rumah atau membangun katakanlah perusahaan. Tetapi kalau Immanuel Kant itu pertanyaannya bukan bagaimana kita membangun sebuah perusahaan. Pertanyaannya adalah apa syarat-syaratnya supaya perusahaan itu bisa berdiri. Gitu. Makanya akhirnya ya mau tidak mau saya terpaksa sekali nih. Akhirnya pembahasannya teknis sekali masuk dalam lingkup bahasa. Dan yang kedua Bapak Ibu, Kant ini merupakan salah satu filsuf ya selain Hegel ya. Dan juga Nietzsche, Friedrich Nietzsche ya. Itu salah satu filsuf yang berada di ambang batas paradigma modern dan postmodern. Gitu. Jadi memang agak sulit nih. Apakah nanti ini akan ada sesi selanjutnya ya tentang postmodern ya? Itu nanti akan lebih rumit lagi mungkin ya. Gitu. Ya. Sebagai tambahan. Aman. Ya. Ya mungkin ada pertanyaan lagi yang mungkin supaya bisa Jadi rasanya lengkap sekali diskusi hari ini, karena saya lihat Descartes itu kan ada 4 arah ya, ada 4 arah, mulai dari keraguan, terus mulai dirinci, terus kemudian ada rekayasa, terus kemudian ada recheck-nya. Nah, kalau si yang barusan itu lebih sebelum kita menentukan arah, kita bikin dulu ininya persyaratan-persyaratannya gitu, supaya jadi lengkap gitu. Jadi memang bagus lah, jadi urutan-urutannya ini, makanya waktu itu saya menyimpulkan ke Frater Rambang bahwa ini seperti akumulasi yang sifatnya progresif ya, untuk menuju satu pemahaman filsafat yang ya untuk demi ilmu pengetahuan. Itu saja, Pak Henry. Itu mungkin bukan pertanyaan, tapi insight saya lah. Oh iya. Insight. Silakan Pak. Saya tanggapi ya. Ya, betul memang Pak. Cuman begini Pak Mizan. Siap. Ini kalau kita berbicara tentang filsafat ini agak berbeda ya dengan mungkin para saintis ya. Kalau para saintis itu menemukan suatu teori ya. Nah, ada tokoh saintis baru menemukan teori dan bisa mematahkan teori sebelumnya. Teori sebelumnya ini sudah nggak laku, Pak. Tapi kalau filsafat tuh enggak, Pak. Meskipun ini di kegiatan ini mungkin bertahap ya, dari Yunani klasik dan seterusnya ya. Tapi filsafat itu semacam gini, para tokoh-tokoh filsafat itu semacam menemukan kedalamannya di area-area yang berbeda-beda. Jadi meskipun kita belajar Immanuel Kant saat ini, itu bukan berarti René Descartes itu jadi nggak kepake lagi gitu. Enggak, dalam satu momen tertentu dalam hidup kita, pemikiran Descartes itu pasti akan berguna. Bahkan sekitar 2.500 tahun yang lalu, dalam momen tertentu dalam kehidupan kita, itu pasti akan kepake pemikirannya. Meskipun Pak ya, meskipun ada tokoh-tokoh yang berhasil mematahkan argumentasi dari tokoh sebelumnya, filsuf sebelumnya misalnya. Misalnya kayak Immanuel Kant ini Pak ya. Ada salah satu tokoh empirisme yaitu David Hume. Dia satu level lah dengan John Locke ya. David Hume mengatakan begini Pak. Hukum sebab akibat itu sebenarnya nggak ada. Itu sebenarnya hanya kebiasaan saja gitu. Kalau kita melihat ada bola yang tiba-tiba menggelinding, ya, kemudian ada kucing melihat bola itu,
dia langsung secara spontan akan menghampiri atau menangkap bola itu. Tapi kalau manusia, ya dia akan mencari sebabnya. Sebenarnya itu bukan hukum sebab akibat kalau kata David Hume ya, kelompok empirisme. Nah, kan mengkritik itu, Pak. Kan mengkritik. Oh, enggak. Hukum sebab akibat itu ada, tapi tidak bisa kita lihat. Makanya David Hume, kamu tidak akan bisa mengatakan sebab akibat, hukum sebab akibat itu ada. Yang ada hukum sebab akibat itu adalah ada di otak kita. Itu salah satu kategori dalam otak kita. Gitu. Ya. Jadi, tapi apakah pemikiran David Hume ini akhirnya terpatahkan? Enggak juga. Dalam konteks tertentu dia berguna gitu. Ya, dan juga pemikir-pemikir lainnya. Jadi menariknya filsafat itu adalah ya beda Pak ya dengan teori-teori objektif saintifik ya. Kalau satu teori dipatahkan ya teori yang lainnya bisa berjaya begitu ya. Kalau filsafat enggak. Ya. Itu kira-kira Pak. Setuju Pak Antono, setuju sekali. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Antono, Pak Mizan, diskusi yang luar biasa sekali pada malam minggu hari ini. Mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang mau bertanya, atau mungkin masih ada. Saya lihat di chat room ada yang bertanya. Ya, sorry, saya nggak kelihatan, maaf. Oh iya, benar. Dari Ibu Dinda, bagaimana cara mengetahui selevel dan nggak selevelnya para filsuf? Silakan Pak Antono. Iya, tadi saya mungkin mengatakan John Locke itu selevel dengan David Hume ya. Saya mohon maaf saya ralat mungkin bukan satu generasi mungkin ya. Satu generasi, satu pemikiran ya, satu paradigma ya. Sebenarnya para filsuf itu kita juga nggak bisa ya menilai siapa yang lebih benar dan siapa yang lebih tidak benar, atau siapa yang salah, siapa yang benar. Masing-masing seperti tadi yang sudah saya sebutkan, masing-masing pemikiran, masing-masing tokoh itu memiliki kedalaman pemikiran yang masing-masing. Hanya saja penggalian areanya itu berbeda dengan penggalian area filsuf lain gitu. Ibaratnya begitu ya. Ibaratnya kalau saintis itu garapan lahannya itu sama. Jadi ada yang menemukan berlian gitu. Enggak, ternyata ini berliannya palsu. Digali lebih dalam lagi, ada yang menemukan emas misalnya, dan seterusnya. Itu satu area. Tapi kalau filsuf itu, jadi garapan areanya itu berbeda-beda gitu. Di lahan ini ada yang di lahan sana, ada yang mungkin konturnya berbeda gitu ya. Macam-macam gitu. Dan itu yang menjawab bahwa filsuf ini tidak bisa memang kita katakan selevel dalam arti sebagus atau sebenar ya dari filsuf yang lainnya begitu. Mungkin tadi ketika saya mengatakan Immanuel Kant David Hume selevel dengan John Locke, itu maksud saya adalah lebih kepada paradigmanya sama gitu ya, empirisme. Leibniz kemudian Descartes itu memiliki paradigma yang mirip, yang sama. Kalau selevel dalam artian ya yang lebih berkualitas, saya kira tidak ya. Gitu. Oke, jadi semua filsuf itu levelnya sama ya Pak Antono ya? Ya, levelnya harusnya sama. Ya, tidak ada yang sama-sama rumit ya. Sama-sama rumit. Ya, rumit. Rumit banget. Jadi ya, terima kasih paparannya, luar biasa sekali. Bagus. Ya. Pak Mizan juga luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin sepertinya masih ada yang ingin ditanyakan Pak Mizan. Ini ada yang ya, langsung bertanya sorry. kepada ini Bu Nurwanti. Oh iya. Goal atau ujung daripada ilmu filsafat ini apa ya Pak? Silakan Pak Antono. Goal atau ujung dari ilmu filsafat ini apa ya? Silakan Pak Antono. Iya, kan ini
sekali lagi goalnya adalah ingin mengetahui syarat-syarat metafisika dan dan cara kerja rasio untuk mendapatkan pengetahuan itu apa sih syarat-syaratnya. Itu aja sebenarnya goalnya. Simpelnya tuh begitu. Apa sih yang membuat manusia itu bisa mengetahui sesuatu? Syarat-syaratnya apa? Apa yang bisa membuat manusia itu ternyata bisa memiliki pengetahuan, oh ya, apa namanya, saya bisa memahami gitu ya, saya berada di ruangan ini, saya bisa menilai fenomena politik misalnya, saya bisa memahami fenomena politik, saya bisa memahami perseteruan antara yang baru-baru ini terjadi di Kalimantan Barat itu, Bapak Ibu, perseteruan antara Islam radikal dan Ahmadiyah misalnya. Saya bisa memahami itu, apa sih syarat-syaratnya? Bagaimana manusia itu bisa memahami itu semua? Ya itu sih ininya ya, Bu Nurwati. Ternyata penjelasan secara filosofisnya itu ada. Nah, memang saya bisa paham ya, mungkin pertanyaannya yang lebih tepat begini. Apa sih gunanya gitu ya pemikirannya Immanuel Kant ini dengan kita gitu ya, sebagai praktisi gitu ya, apa gunanya gitu ya? Kalau ditanya itu, saya mengatakannya begini, hampir sama pertanyaannya begini, apa sih gunanya kita meyakini sebuah agama itu dalam kehidupan praktek kita? Secara langsung mungkin nggak ada gunanya, tapi secara tidak langsung ada gunanya. Materi yang saya baru berikan ini gunanya apa? Secara kita ini secara tidak langsung deh, apa gunanya? Ya kita dengan mempelajari ini logika kita itu akhirnya semacam didorong untuk berolahraga gitu ya. Olahraga fitness logika gitu ya, fitness, sehingga ketika kita memahami sesuatu yang sederhana itu gampang, mudah saja gitu. Itu salah satu ini ya. Tapi kalau kita sebagai saintis, ilmuwan-ilmuwan ya, para akademisi saat ini misalnya, dia ingin mencari landasan filosofis pemikirannya, itu bisa menggunakan pemikiran Kant. Itu bisa gitu. Para akademisi ya. Memang Kant ini seorang akademisi, Bapak Ibu. Jadi ya dia filsafatnya akhirnya merujukannya ke situ sih. Ke arah akademisi ya, para akademisi. Tapi kalau kita berbicara tentang orang umum, masyarakat umum dengan berbagai profesi misalnya, ya minimal itu ya, berlatih logika ya. Tapi juga Kant ini yang belum saya sampaikan, Kant ini juga terkenal dengan salah satu adagium yang terkenal. Dia mengatakan beranilah untuk berpikir sendiri. Saya nggak tahu bahasa Jermannya apa itu. Beranilah untuk berpikir sendiri. Nah ini kan, ini juga apa ada manfaatnya? Oh iya ada manfaatnya. Sekarang ini bahkan dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat ya Bapak Ibu, kita termanjakan oleh media sosial, termanjakan oleh YouTube, TikTok gitu ya, sehingga daya berpikir kita akhirnya ya banyak ngikut orang aja. Ada TikTok lagi viral, kita ikut, gitu kan. Ada ini lagi viral, kita ikut. Kan mengatakan beranilah berpikir sendiri. Ya itu salah satu ini ya. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai apa namanya pemikirannya mengenai rasio praktis, ya. Berbicara mengenai filsafat moral itu juga itu saya kira bergunanya secara langsung itu mungkin. Nah ini ada lagi nih. Goal atau ujung dari masing-masing filsuf beda-beda ya Pak Antono. Ya beda-beda tentu saja. Berbeda. Kalau Descartes itu goalnya adalah secara praktis yang manfaat yang bisa kita terima adalah ya kita diajak untuk berpikir misalnya. Lebih diajak untuk berpikir. Berpikir itu artinya kita diajak untuk tidak gampang percaya. Wah, kalau dalam dunia teknologi saat ini, waduh itu berguna sekali.
informasi yang berseliweran di media sosial itu kan banyak sekali ya. Kita jangan mudah untuk percaya. Itu banyak sekali. Nah, masing-masing filsuf berbeda-beda. Betul, Bu. Sama-sama, Bu Nurwati. Ini ada lagi Mas Henry dari Pak Erik yang langsung japri ke saya nih. Oh iya iya iya. Beliau Silakan. mengatakan, Pak Antono, kita setuju bahwa Kant sosok pengkritisi paham rasionalisme dan empirisme dan sekaligus mendamaikan keduanya. Bagaimana kalau paham Kant terkait dengan mendamaikan logika dan hati? Nah, ini sepertinya masuk ke pembahasan rasio praktis ini, Pak Erik. Dalam rasio teoretis ini tidak dibahas ya mengenai logika dan hati ya. Ini murni soal rasio murni, makanya bukunya adalah rasio murni. Tetapi dalam rasio praktis ini menjadi satu sesi tersendiri sebenarnya. Tapi sederhananya begini, Pak Erik. Kan juga bertanya ya, bagaimana moral itu bisa mungkin secara rasio atau dalam hal ini secara logika. Bagaimana etika atau tindakan kebaikan itu bisa mungkin secara rasio. Nah, sederhananya dalam teori praktis yang dikemukakan oleh Kant, itu dia mengatakan bahwa orang itu yang mau melakukan tindakan kebaikan itu sebisa mungkin tidak dilandaskan pada kepentingan-kepentingan lain selain kewajiban itu sendiri. Ini terdapat dalam teori deontologi ya dari Immanuel Kant, deontologi, kajian tentang deon itu apa, kewajiban ya. Jadi menurut Kant adalah kalau kita ingin menjalankan agama kita, itu jalankanlah agama kita ya, bukan berdasarkan bahwa itu memiliki ujung, yaitu misalnya ya kita bisa masuk surga, atau karena kita akhirnya terhindar dari siksa neraka misalnya. Jadi sifatnya itu tanpa pamrih sebenarnya, Pak. Nah, ini yang Pak Erik tadi mengatakan hati ya. Hati ini menurut Immanuel Kant menjadi salah satu syarat yang memungkinkan agar rasio ini bisa sadar, manusia ini dengan menggunakan rasio ini bisa sadar untuk menjalankan keagamannya itu tanpa pamrih. Sederhananya begitu mungkin, Pak. Tanpa pamrih. Menjadi persoalan begini, Pak. Berarti kalau misalnya kita berbohong demi kebaikan itu boleh nggak? Nah, ini persoalannya. Kalau menurut deontologi Immanuel Kant, ini itu tetap salah gitu, karena ya kita demi demi menyelamatkan orang ya, demi nyawa orang, kita akhirnya berbohong. Itu sebenarnya menurut teori Immanuel Kant itu nggak benar juga. Harus murni tanpa dikontaminasi oleh kepentingan apapun. Nah, ini memang kritiknya dari para filsuf seperti Levinas, para filsuf etika ya, banyak, Hegel juga mengkritik ya. Itu kok terlalu radikal ya filsafat moralnya Kant ya, ini terlalu radikal. Tapi dalam aspek tertentu, kalau kita lihat dalam fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, itu sangat berguna gitu. Bahwa banyak sekali orang yang beragama itu karena dia itu ingin dapat pahala, atau karena dia ingin menghindari dari dosa gitu ya, ingin masuk surga gitu. Menurut Kant, itu sama sekali berarti bukan menjalankan agama, itu sudah pamrih itu. Iya. Gitu. Kira-kira itu Pak Erik mungkin. Ya, terima kasih Pak Antono penjelasannya, luar biasa. Sama-sama Pak Erik. Terima kasih Pak Erik Tan.
atas pertanyaannya. Mungkin ada yang sebentar saya lihat dulu, takut 2 kali saya missing tadi. Oke, jadi mungkin saya ada pengumuman sedikit untuk Bapak-Bapak Ibu. Sebentar ya Pak Antono ya. Saya kasih pengumuman sebentar untuk Bapak-Bapak Ibu yang yang ada di kelas filsafat teologi pada malam filsafat maksud saya. Minggu depan kami akan membuka pendaftaran Katarina Siena yang direncanakan mulai tanggal 2 Oktober 2021. Sebagaimana yang kita diskusikan beberapa waktu yang lalu, kita akan membahas tentang logika di Katarina Siena. Silakan Bapak Ibu mendaftar. Nanti jika tertarik dengan tema ini, list topik dan pematerinya akan kami sampaikan minggu depan. Terima kasih. Kita lanjut diskusi lagi. Saya lihat dulu ya. Mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan. Kita masih ada waktu beberapa menit untuk diskusi kembali tentang Immanuel Kant ini. Sembari menunggu malam minggu. Saya Terima kasih Pak Erik Tan. Sepertinya atau Pak Antono, apakah ada yang japri ke Pak Antono lagi atau udah nggak ada? Sudah nggak ada, Mas. Sudah nggak ada, oke. Kalau begitu mungkin Pak Mizan masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah? Sudah paham. Terima Sudah kasih Pak Hendy. Ya. Maaf. Oke, demikian juga pada malam hari ini berarti berakhir juga kelas kita pada hari ini. Terima kasih Pak Antono. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak Ibu yang telah hadir di kelas pada malam hari ini. Kita buka dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Saya akan pimpin langsung. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih pada malam hari ini. Semoga materi pada malam hari ini menjadi sebuah pemahaman yang baru bagi kita semua. Dan semoga dengan materi ini kita bisa mendapat ilmu yang baru juga. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Antono. Terima kasih. Terima kasih Pak Antono. Terima kasih Bapak semua Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Antono. Terima kasih Pak Trio. Terima Terima kasih. kasih Pak Antono. Terima kasih. Saya pamit dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Bekas dalam. Oke. J.